Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang berhak dipuji dari semua yang ada di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab pengorbanan beliau alhamdulillah hari ini kita masih merasakan kenikmatan menjadi seorang yang beriman, seorang yang muslim, seorang yang benar-benar menjadi bagian dari agama Islam. Ya, baik, pada kesempatan hari ini, pada kali ini ya saya akan sedikit menceritakan mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asykirul Mustama Abai. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Nah, pada kesempatan ini saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan salah satu motivasi yang menjadikan saya masuk dalam jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah. Apabila kita senantiasa membaca Al-Quran, maka pada saat itu juga kita sedang bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kita ini menerima langsung surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadikan motivasi bagi saya, ya, dan banyak juga keuntungan dan ya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran sehingga saya sulit menyebutkan satu persatu. Nah, baik, kita langsung masuk saja kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi sebelumnya ya kita masuk kepada kisahnya, kita berada ke biografinya dulu. Setelah berabad-abad lamanya zaman Nabi Nabi Idris ya alaihissalam berlalu dan manusia sudah banyak menyimpang dari ajaran moral dan akidah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan keturunan ke-9 dari Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusailah bin Idris. Nama aslinya adalah nama Nabi Nuh, nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Mengapa demikian? Karena seringnya menangis. Maka diberilah nama Nuh, ia diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur 480 tahun. Ia menjalankan misinya menjadi nabi dan menjadi rasul ketika berumur 480 tahun. Ya, saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Nah, ia menjalankan misinya selama 5 abad dan meninggal ketika berumur 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Walaupun ia berdakwah dengan sekuat tenaga menggunakan kecakapan, kebijaksanaan dan kesabarannya, sekalipun menjalankan misinya sangat lama, Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang. Itu pun hanya dari kalangan orang-orang lemah. Masya Allah. Nah, dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam disebutkan sebanyak 43 kali. Dan secara garis keturunan beliau adalah putra dari Amik bin Mutasallam bin Idris alaihissalam dan anak sampai kepada Nabi Syed dan Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa. Nah, kita masuk kepada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus karena berhala-berhala dan
berada dalam kesesatan dan kefakiran, Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi para hambanya. Dialah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ketika Allah mengutus Nuh alaihissalam, dia bersuruh kepada seluruh manusia untuk mengkhususkan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Menyuruh manusia agar tak menyembahnya ya, dan menyembah patung ya, berhala atau tagut ya, mereka ya, harus mengikuti keesannya dan tidak ada Tuhan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 23 yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahud dan Ya'ud dan Nasr. Nuh alaihissalam menyuruh mereka dengan segala cara, siang dan malam, Masya Allah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dengan iming-iming dan ancaman. Namun semua itu tidak membuahkan kesuksesan. Kebanyakan dari mereka berlanjut dalam kesesatan dan menyembah berhala serta patung-patung. Mereka bersikap memusuhi Nuh ya. Mereka bersikap memusuhi Nabi Nuh, menganggapnya sepele dan mengancam para pengikut Nabi Nuh dengan pengusiran dan penyiksaan yang luar biasa. Nah, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kebinasaan kepada mereka dan Allah menerima baik doanya. Ketika itu Allah memerintahkan Nuh agar berbuat bahtera yang memiliki 3 tingkat. Setiap tingkat berisi 10 tingkatan. Tingkatan tengah ya, tingkatan paling bawah ini adalah untuk para binatang-binatang. Tingkat yang tengah adalah tingkatan para manusia, dan tingkat paling atas untuk burung-burung. Topan melanda ke seluruh bumi. Masya Allah. Nabi Nuh memanggil anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 42 yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama dengan orang-orang kafir. Nah, maka untuk itulah sedikit kisah mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Dan setiap daripada kisah mesti kita ambil daripada hikmahnya, mesti kita ambil pelajaran di situ. Dan di sini saya berpendapat bahwa hikmah yang bisa kita ambil ya di dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya jangan pernah berhenti dakwah. Dakwah ini adalah ya maksud daripada kita Allah Ta'ala ciptakan. Hidup untuk dakwah sampai mati dalam dakwah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 950 tahun beliau dakwah, tetapi beliau hanya mendapatkan 60 sampai 70 orang. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah berhenti. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu baik, bermanfaat bagi sesama kalian, sesama mukmin. Maka untuk itu pelajaran juga yang bisa kita ambil bahwasanya pentingnya kita menjaga diri kita, ahlul keluarga kita, ya, istri kita, anak-anak kita, ya, daripada api jahanam atau daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikianlah ya yang itu bisa saya sampaikan.